kedua yaitu apabila kita ada di tempat kejadian kecelakaan, kita segera mungkin untuk menghubungi tim medis yang terdekat. Oke, tahap pertama yaitu di mana kita harus melihat tentukan kesan umum, apakah si korban ini mengalami trauma ataupun medis. Selanjutnya yaitu penilaian respon. Oke, di mana yaitu ASNT. A itu awas, S itu suara, N itu nyeri, dan T itu tidak ada respon. Oke, yang pertama itu awas. Awas di sini yaitu di mana kita melihat kondisi korban apakah mengalami trauma ataupun medis. Yang kedua yaitu suara. Itu suara di mana kita menepuk-nepuk perlahan-lahan seperti ini di pundak korban, dan kemudian kita memanggil-manggil nama dari si korban ini. Kemudian nyeri, yang mana nyeri ini kita kalau tidak ada respon dari pasien, selanjutnya yaitu kita melihat selanjutnya kita akan mencubit bagian tubuh dari si korban menggunakan jari telunjuk dan jari tengah. Namun mencubit ini jangan terlalu kencang, hanya posisi tangan seperti ini dan disembunyikan hanya sekecil mungkin, dan jangan sampai orang-orang di sekitar korban ini melihat bahwa kita mencubit korban ini. Selanjutnya yaitu dari ketiga yang sudah kita lakukan dan tidak ada respon, maka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Usman Sidiki. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertolongan pertama. Pertolongan pertama adalah pemberian pertolongan kepada seseorang yang mengalami kecelakaan ataupun sakit yang memerlukan medis dasar. Yang pertama, sebelum kita melakukan pertolongan pertama, yaitu kita harus menggunakan APD, alat pelindung diri, sehingga kita tidak terkontaminasi atau terkena penyakit atau virus dari si korban. Kemudian yaitu selanjutnya kita harus segera mungkin untuk menelpon atau menghubungi tim medis terdekat. Selanjutnya yaitu kita harus menentukan kesan umum, apakah si korban ini mengalami trauma ataupun medis. Dan selanjutnya yaitu kita penilaian respon atau ASNT, awas, suara, nyeri, dan tak respon. Yang pertama itu awas, yang dimana awas yaitu dimana kita menentukan apakah si korban ini trauma atau medis. Yang kedua suara, dimana kita menepuk-nepuk perlahan-lahan pundak si korban, kemudian kita dekatkan dan kita memanggil-manggil nama si korban. Dan yang ketiga itu nyeri, dimana kita jika tidak ada suara, kita cubit korban, namun mencubitnya ini jangan kencang-kencang, namun kita mencubit dengan jari telunjuk dan jari tengah, dan kita mencubit itu pelan dan diusahakan disembunyikan kepada orang-orang yang melihat si korban, sehingga jangan sampai kita dikira tambah menyelakai si korban ini.
Yaitu respon di mana kita menepuk-nepuk perlahan-lahan pundak si korban dan memanggil-manggil nama si korban, dan dia tidak dengar, maka itu tidak ada respon. Oke, selanjutnya yaitu memastikan jalan napas terbuka, yaitu ATD, angkat, tekan, dahi. Mohon maaf, maksudnya angkat dagu, tekan dahi. Oke, di mana kita posisikan lurus seperti ini kepala korban, dan kemudian kita tekan dagu ke atas, angkat dagu ke atas, kemudian kita tekan dagunya, dan kita pastikan jalan nafasnya terbuka. Selanjutnya yaitu LDR, yaitu lihat, dengar, dan rasakan, di mana posisi kita kepala kita letakkan sejajar dengan hidung korban, dan kita lihat apakah perut si korban ini kembang kempis. Jika kembang kempis berarti si korban ini masih bernafas. Kemudian kita dengar suara dari nafas si korban apakah masih ada, dan yang yaitu rasakan, kita rasakan apakah masih ada hembusan nafas dari si korban. Dan selanjutnya yaitu kita memeriksa detak nadi dari si korban dengan menggunakan 2 jari ini seperti ini. Jika tidak ada kita rasakan detak dari nadi si korban, maka selanjutnya kita akan melakukan RJP, resolusi jantung paru. Selanjutnya kita melakukan RJP, resolusi jantung paru, di mana 2 jari kita letakkan di tengah tulang dada. Kemudian 2 jari ini kita tarik ke dari tulang pedang dada ke tengah dada. Kemudian tangan kanan kita letakkan di bagian dada, di tengah dada. Kemudian tangan kiri kita ini kita kunci untuk